Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Laila Nuri Sobhati, NIM 932105620, Fatiatur Rohmati Nisa, NIM 932105720, dan Muhammad Roziki, NIM 932105520. Pengertian utang piutang. Istilah Arab yang sering digunakan untuk utang piutang adalah al-dain atau jamaknya al-duyun dan qard. Dalam pengertian yang umum, utang piutang mencakup transaksi jual beli dan sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai atau kontan. Transaksi seperti ini dalam fikih dinamakan mudayanah dan tadayun. Al-qard menurut bahasa memiliki arti al-qat'u atau memotong. Dinamakan demikian karena pemberi hutang atau mukrid memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada penghutang, sedangkan al-qard menurut istilah terdapat perbedaan pandangan antara para ulama dan para pakar. Antara lain, menurut ulama Hanafiyah, al-qard adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama. Menurut ulama Syafi'iyah, al-qard adalah penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya. Menurut ulama Hanabilah, al-qard adalah penyerahan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta yang serupa sebagai gantinya. Dari beberapa pengertian al-qard di atas dapat disimpulkan bahwa al-qard adalah suatu transaksi yang terjadi antara dua pihak, yaitu pihak yang memberikan haknya kepada orang lain dan pihak yang menerima haknya untuk ditasarufkan, sedangkan dalam pengembaliannya ditangguhkan sesuai kesepakatan dengan nilai yang sama. Dasar hukum utang piutang. Dasar hukum yang memperbolehkan utang piutang, yakni dasar hukum Al-Quran dan landasan As-Sunnah. Dalam hutang piutang, dalam Al-Quran yang memperbolehkan hutang piutang, yakni terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2, surat Al-Baqarah ayat 280, surat Al-Hadid ayat 11, surat Al-Baqarah ayat 283, dan surat Al-Baqarah ayat 282. Selanjutnya, landasan As-Sunnah. 1. Dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seseorang muslim yang menukarkan kepada seseorang muslim qard 2 kali maka seperti sodakoh sekali. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. 2. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah mempunyai hutang kepada seorang laki-laki. Lalu orang itu menagih beliau dengan nada keras sehingga membangkitkan rasa kesal sahabat-sahabat Nabi SAW kepadanya. Akan tetapi Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang yang mempunyai hak, dia berhak menuntut haknya. Lalu beliau bersabda kepada mereka atau para sahabat beliau, belikanlah untuknya seekor unta muda, kemudian berikanlah unta itu kepadanya. Mereka berkata, kami tidak mendapatkan seekor unta yang lebih daripadanya. Beliau bersabda, belikanlah unta yang lebih baik untuknya dan berikanlah kepadanya. Sesungguhnya sebaik-baik kamu ialah orang yang membayar hutang. Mengulur-ulur waktu pembayaran hutang bagi yang menempuh adalah kezaliman. Hadis riwayat Abu Hurairah. Rukun dan syarat hutang piutang. Rukun dalam hutang piutang ada 4. Yang pertama mukrid atau orang yang menghutangi. Yang kedua muqtarid atau orang yang menerima hutang. Yang ketiga ma'qud alaih atau barang yang dihutangkan. Yang keempat sighot atau ijab qabul. Sedangkan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan hutang piutang adalah: yang pertama, syarat bagi aqid atau mukrid dan muqtarid, yaitu mempunyai hak atau kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syarak tanpa paksaan. Kemudian merupakan orang yang ahliyah muamalah, maksudnya adalah sudah baligh, berakal sehat dan tidak mahjur. Yang kedua, syarat bagi ma'qud alaih atau barang yang dihutangkan, yaitu harta berupa harta yang ada padanya, harta yang dihutangkan diketahui, yaitu kadarnya dan diketahui sifatnya. Kemudian dapat dimiliki, dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang,
dan telah ada pada saat waktu perjanjian dilakukan. Syarat yang ketiga yaitu pada sighot atau ijab qabul. Syaratnya, tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami. Kemudian antara ijab dan qabul harus ada kesesuaian. Yang ketiga syaratnya yaitu pernyataan ijab dan qabul harus sesuai dengan kehendak masing-masing dan tidak boleh ada yang meragukan. Pengertian riba. Riba secara bahasa yaitu ziyadah atau tambahan. Dalam pengertian lain, riba juga berarti tumbuh dan berkembang. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal. Secara umum, pengertian riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun hutang piutang secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Dalam bahasa Inggris, riba sering disebut dengan usury, yang berarti tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syara, baik dengan jumlah tambahan yang sedikit ataupun dengan jumlah tambahan banyak. Dalam Islam, memungut riba atau mendapatkan keuntungan berupa riba pinjaman adalah haram. Ini dipertegas dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Macam-macam riba. Ada dua macam riba yang dikenal, yaitu satu riba nasiah, dua riba fadl. Riba nasiah adalah tambahan pembayaran utang yang diberikan oleh pihak yang berutang karena adanya permintaan penundaan pembayaran pihak yang berutang. Tambahan pembayaran itu diminta oleh pihak yang berpiutang setiap kali yang berutang meminta penundaan pembayaran utangnya. Selanjutnya, riba fadl yaitu menjual sejenis barang dengan jenis barang yang sama dengan ketentuan memberi tambahan sebagai imbalan bagi jenis yang baik mutunya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 7. Oke. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga prestasi bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.